Nanti ditanya kamu punya prestasi apa? Oke, saya jawabnya non akademik Pak. Taekwondo. Iya. Ada sertifikatnya nggak? Ada. Kalau ada, lampirkan sebanyak-banyaknya sertifikatnya. Oh gitu. Hanya berupa kopiannya aja. Gitu. Nggak usah aslinya. Nggak usah Ya, aslinya. aslinya tetap di rumah aja buat Iya. pajangan. Selagi kita punya kesempatan buat mendapatkan itu ya harus. Iya benar. manfaatkan. Apalagi sekarang udah sambil kerja ya kan? Iya, Udah sambil kerja bisa ikut lomba terus dapat keringanan lagi, makin gampang berarti kan? Betul. Yang penting kuliah. Kuliah. Sampai ntar udah dapat keringanan lu nggak kuliah lu. Jangan jadi mahasiswa abadi keenakan itu Nih, kan. iya kan? Ya, baik lagi di podcast unik, podcast Universitas Krishna Dwi Payana. Setelah sekian lama nggak podcast, akhirnya balik lagi di podcast ini ya, bareng gua Kennedy kayak biasa. Hari ini kita kedatangan mahasiswa, apa dibilang masih maba lah ya, belum punya junior soalnya ya. Iya betul. Ya, maba. Kenalin dulu dong, siapa? Halo semuanya. Perkenalkan nama saya Bayu Hidayah. Saya dari Fakultas Hukum Reguler pindah ke kelas Hukum Karyawan. Ya, karyawan. Ya. Yang kelas Sabtu ya? Jumat Sabtu. Kelas Jumat Sabtu. Ya. Jadi Bayu ini kita undang karena Bayu salah satu memperoleh beasiswa ya, Bay ya? Iya betul. Beasiswa. Cuman dijelasin dulu nih karena gue juga nggak tahu soal beasiswa yang lu dapet nih. Ini beasiswa bentuknya kayak gimana sih? Apa sih? Jadi di Fakultas Hukum itu saya mengajukan beasiswa prestasi non akademik tapi Bang. Non akademik. Iya. Dari bidang keolahragaan. Olahragaan. Ya, bela diri, taekwondo. Jadi di sana kalau kita mendapatkan prestasi lewat lomba-lomba kayak event-event tertentu lah internasional, nah kita bisa ajukan ke fakultas, nanti kita bisa memperoleh beberapa potongan Biaya kuliah. Oh, harus tahap internasional eventnya atau nasional pun bisa? Kalau bisa minimal nasional. Kalau punya internasional lebih bagus. Lebih bagus. Nah, yang lu dapet nih apa? Nasional? Kalau saya sih nasional. Dan juara? Alhamdulillah dapat juara 1. Anjir. Tapi fight? Saya lebih ke jurusnya. Oh, jurusnya. Ya. Kayak wushu juga kan ada yang gitu, yang jurus sama yang fight. Oh, ini berarti bukan yang fight, yang seni gitu? Seni. Oh, Keindahan. Ya. Nah, ini emang lomba baru atau emang dari SMA udah taekwondo, lombanya SMA terus baru ngajuin berupa prestasi gitu? Nah, kalau saya lombanya dari SMA dulu. Kelas 3 SMA. Nanti baru diajukan ke kampus. Oh, baru ngajuin ke fakultas? Nggak usah ke univ? Bisa di univ. Jadi semua kampus baik fakultas tuh memberi potongan biaya gitu kalau kita dapat prestasi. Oh, enak juga ya, murah? Iya. Makin murah bayaran? Bisa meringankan lah kalau kita punya orang tua kan. Iya, benar. Berarti ada beasiswa akademik sama non akademik? Iya, betul. Jadi nggak cuman dari bela diri ataupun non akademik aja. Kalau teman-teman ada yang punya prestasi di sekolah itu bisa dilampirkan. Tapi berarti lu prestasi di sekolah enggak? Kalau dua-duanya bagus bisa nggak ngajuin dua-duanya, Bay? Bisa, Bang. Oh, bisa. Oh, bisa. Berarti prestasi akademik dan non akademik bisa gitu. Jadi double. Bisa double. Oh, bisa. Oh, enak juga ya berarti ya. Karena saya dulu kan emang kalau fokusnya ke itu. Iya, taekwondo ya. Jadi akademiknya agak kurang. Iya, karena kan jarang ikut belajar jadinya kan. Iya, benar. Ikut latihan iya. Gitu. Betul. Nah, terus kepikirannya kapan nih? Apa emang dari SMA lu udah kepikiran bahwa gua ikut lomba-lomba kayak gini supaya nanti di kuliah lebih mudah? Apa emang baru kepikiran jalannya waktu dia di kuliah gitu? Kalau dulu sempat didoktrin sih pas SMA, kalau kita udah punya sertifikat prestasi itu bisa dilampirkan kemana aja, nggak cuma di fakultas ataupun kampus gitu. Sampai nanti jenjang yang lebih tinggi lagi bisa gitu maksudnya. Bisa jadi TNI, polisi, itu kan biasanya ada. Iya benar. Bisa dilampirkan juga dilampirkan juga dan jadi nilai plus gitu kan biasanya. Iya, betul. Oh iya. Terus sebenarnya belajar taekwondo udah berapa lama, Bay? Kok lu SMA udah bisa ikut event nasional? Kalau saya ikut event nasional taekwondo dari SMA kelas 1 sih. Baru dari SMA kelas 1 tapi kelas 3 udah bisa ikut event nasional terus juara? Udah, alhamdulillah. Itu kan kalau masalah jenjangnya kan kita per bulan ada kenaikan tingkat sabuknya tuh. Jadi bisa cepat lah naiknya. Itu tergantung
bakat kita. Kalau taekwondo tuh finishnya apa sih sabuknya? Sabuk hitam. Hitam tetap. Hitam. Kalau yang finishnya sabuk putih apa sih? Finishnya sabuk putih nggak ada, kayaknya paling dasar itu putih. Setahu gue ada yang kebalikannya deh. Apa ya? Bela dirinya ya? Oh, silat. Biasanya Silat ya? Silat. Putih. Di akhir putih kan? Iya. Kalau udah master justru putih kan, Putih. bukan hitam. Iya. Nah ya setahu gue ada yang kayak gitu. Cuman lupa gue apa. Nah terus sekarang nih, misalkan sekarang lu dapet prestasi lagi di waktu masa kuliah, lu bisa ikut taekwondo lagi, event nasional atau internasional, terus juara lagi, bisa masukin lagi gitu? Pihak fakultas bisa bilangnya begitu. Boleh dilampirkan lagi. Boleh kalau dilampirkan ada. lagi. Iya. Berarti jadi ngestak gitu, apa? Jadi di double, bukan apa berlaku tetap satu? Kemarin sih berlakunya satu event, satu beasiswa tersendiri gitu. Oh gitu. Nah ini beasiswanya namanya apa? Beasiswa jalur non akademik. Prestasi non akademik. Prestasi non akademik. Gitu Non-akademik. aja ya namanya ya. Iya, Nggak ada betul. nama-nama kayak misalnya emang udah ada aturan dari Oh, enggak. fakultas atau apa segala macam enggak? Enggak. Oh. Terus selain itu benefit apa lagi nih yang lu dapetin dari beasiswa non akademik ini selain potongan harga lah? Hanya itu sih yang saya tahu. Hanya potongan harga. Heeh. Ya mungkin jumlah besaran potongannya itu yang spesial. Oh, lumayan gede berarti. Lumayan gede, makin membantu. iya, makin banyak yang kita ikuti, makin banyak sertifikat, makin besar juga Oh, potongannya. tapi sama jumlahnya akademik dan non akademik. Nanya nggak sih kayak gitu? Apa emang oh ya lu udah tahu lumayan nih dapat Iya. potongan ya udahlah gitu. Kayaknya ada jalur tersendiri sih kalau di di akademik ya. Mm-mm. Mungkin ada peraturan tersendiri. Nah, terus regulasinya nih, susah nggak sih ngajuin beasiswa kayak gitu? Apa simpel aja, gampang, cepat prosesnya? Selagi kita mau merampirkan ya pihak fakultas maupun kampus sih biasanya pas pendaftaran tuh ditanyain, Bang. Oh gitu. Kamu ada prestasi nggak? Kayak gitu. Oh berarti dari maba lu udah ditanyain dari daftar? Iya, udah didaftar. Udah dilampirkan dari pendaftaran pertama. Oh, gua gitu ngiranya waktu udah berjalan 1 semester baru melampirkan. Berarti udah dapat potongan dari awal masuk lu? Dari ini sih, kalau yang dari fakultas baru sekarang. Oh baru sekarang? Sekarang. Yang sebelumnya ke universitas ngajuin juga? Enggak? Ya masih diproses. Oh masih proses. Oh iya. Biasanya kalau kayak gitu nanti misalkan diproses nih masuk potongannya tuh ke biaya semester 3 gitu. Iya, bener. Jadi nanti di semester 3 itu udah dimasukin ke biaya. Kalau kita misalkan biaya semester pertama udah terlanjur bayar full, Iya betul nah, betul dialihkan betul. ke semester selanjutnya. Iya. Jadi semester 3-nya lebih ringan kan, Iya. kayak udah bayar di semester 1 setengahnya lah Iya, gitu. betul. Iya. Soalnya gue juga pernah dapet yang apa ya, pokoknya gara-gara pengabdian di universitas kan, gue pernah BEM kan. Iya. Pernah BEM universitas, jadi waktu itu disuruh ambil potongan berapa be? 2 berapa be? 2 jutaan lah pokoknya dapat potongan tuh, ya lumayan lah. Iya, lumayan. Dan kayak gitu kalau lu udah bayar dimasukinnya ke semester berikutnya. Jadi semester berikutnya ya ada keringanan gitu. Iya, betul. Nah jadi kayak gini nih banyak sebenarnya yang takutnya kan pada nggak tahu ya. Iya. Berprestasi di akademik atau non akademik tapi nggak tahu gimana cara ngajuinnya. Iya. Caranya gimana bay? Cara ngajuin paling gampang ke fakultas deh. Kalau ke fakultas pertama biasanya kita ke TU dulu ya. Ke habis dari TU baru ke nanti ada Wadek 3 namanya, bagian kemahasiswaan. Nanti ditanya kamu punya prestasi apa? Oke, saya jawabnya non akademik, Pak. Taekwondo. Iya. Ada sertifikatnya nggak? Ada, kalau ada lampirkan sebanyak-banyaknya sertifikatnya. Oh gitu. Hanya berupa kopiannya aja. Gitu. Nggak usah aslinya, Nggak usah ya, aslinya. aslinya tetap di rumah aja Nah, buat iya. pajangan. Nah selain itu apalagi yang perlu dilampirkan selain sertifikat? Apakah perlu bukti kayak medalinya atau apa gitu-gitu nggak? Kalau medali sih nggak, hanya itu aja sih. Sama buat surat pengajuan ke dekan. Oh surat pengajuan ke pengajuan. dekan. Iya. Nah, berarti masuknya ke TU, Wadek 3, Ya. bidang kemahasiswaan. Baru udah tinggal lampiran Ya, sertifikat dan lain-lain. Oke. Nah kalau akademik sama aja? sama aja. Berarti rapot ya isinya kayak rapot. Oh gitu. Bukti lombanya apa? Lomba gitu. ya. Nah kalau akademik kalau misalkan ranking satu sekolah gitu bisa juga? Apa nggak tahu loh? Ya kurang tahu sih. Oh, kalau kurang gitu. tahu. Cuma kalau bisa ya nasional. Gitu. Tapi semenjak tahu ada kayak gini nih kan ada keringanan biaya. Ya. Jadi mau lomba lagi nggak? Pengen lah, Bang. Pengen lomba lagi. Iya, jadi pengen lomba Iya. lagi. Karena kan selagi kita punya kesempatan buat mendapatkan itu ya harus. Iya benar. Manfaatkan. Apalagi sekarang udah sambil kerja ya kan? Iya, Udah sambil kerja
bisa ikut lomba terus dapat keringanan lagi, makin gampang berarti kan? Betul. Yang penting kuliah. Kuliah. Sampai ntar udah dapat keringanan lu nggak kuliah lu. Jangan jadi mahasiswa abadi keenakan itu nih, kan. Iya kan? Kayak yang itu tuh, yang lagi itu tuh. Itu abadi itu dia tuh. Iya. Abadi Nanjaya dia. Terus yang diincar ke depannya apa nih, Bay? Selain beasiswa? Ya pastinya ilmunya harus bisa digunakan lah ke depannya gitu. Iya, apalagi ntar udah mau offline kan, dikit lagi kan. Baik ilmu akademik di fakultas, apapun itu fakultasnya, dan juga ya manfaat bela diri itu jangan disalahgunakan. Iya, benar. Jangan dipakai buat tawuran antar kampus, antar fakultas, bahaya itu. Gue punya dulu teman SMA, dia juara kalau nggak salah sih taekwondo juga, internasional. Dia pernah juara dunia internasional. Jadi ada teman gue, ini mah intermezzo aja ya cerita. Ada teman gue yang lain dipalak gitu sama 3 orang preman. Terus diberantemin sama dia, 3-3 tangannya patah. Waduh, wah gila. Nah itu jadi manfaat bela diri itu yang seperti itu, melindungi diri, bukan nyari masalah, ya, bukan nyari perkara, tapi melindungi diri, melindungi orang lain ya kan, yang kita kenal. Iya. Berarti selain itu manfaat bela diri itu ya kayak Bayu bisa dapat potongan. Iya. Ya kan? Salah satunya, nggak usah mukul orang, nggak usah dapat potongan nih. Kalau lo jantan ya di atas sering berantemnya. Nah, gitu kan. safety. Ada wasit. Jelas. Nggak akan ada yang terlalu parah lah, karena kan pasti diberhentiin, ya kan? Iya betul. Oke, kayaknya sih ya, setahu gua ini pasti selalu ada semua di 4 fakultas, dan juga tingkat universitas. Jadi buat teman-teman yang nggak tahu, ada nih beasiswa non akademik dan akademik. Sebelumnya juga ada di EVA angkatan 2015, abang senior kita yang atlet rugby, dia main di SEA Games sama akhirnya dapat beasiswa juga berupa potongan. Jadi jangan takut buat ngajuin. Iya betul. Takutnya kan gimana nih, takut nggak bisa. Iya, takut nggak bisa juga, takut nggak diterima. Coba dulu ya kan. Coba dulu. Buktinya banyak kok. Iya. Bisa. Tingkat nasional tuh kan nggak harus kayak region, bisa juga. Kayak misalkan mewakili Jakarta. Udah tingkat nasional. Udah nasional. Udah nasional. Kalau se-DKI Jakarta, ya saya kurang tahu sih, tapi ya lampirkan aja selagi ada prestasi. Lampirkan aja. Iya. Tapi lu nggak pernah ikut yang region-region kayak Jawa Barat gitu-gitu? Pernah? Dan lu lapiin kan? Kemarin tuh hanya mewakili sekolah ke event nasional aja. Jadi satu komplotan Jawa Barat itu semua sekolah gabung ke Jawa Barat. Oke. Nah jadi kira-kira begitulah ya. Jadi harus dicoba selagi masih ada kesempatan di kampus untuk mempermudah studi kita di kampus ya kan. Harus dicoba, karena gue juga salah satu orang yang nggak tahu dan telat masalah kayak gitu. Nah, jadi kalau lebih tahu kan harusnya bisa meringankan beban orang tua dan diri sendiri juga ya kan. Dan ada kayaknya rasa tanggung jawab yang jauh lebih besar. Iya gitu. Betul. Oke Bayu, terima kasih atas sama-sama, Pak. Waktunya nih, cerita-cerita singkatnya. Iya. Semoga pesan beasiswa ini jadi motivasi buat teman-teman. Ya, terutama yang maba tahun ini nih. Yang akan datang. Harus nanya-nanya, banyak nanya. Mas, saya punya prestasi. Ada nggak di sini suatu beasiswa lah untuk prestasi? Tanyakan aja, jangan malu gitu. Iya. Dan kalau nggak ada di sini, bisa juga kayak gitu dicari di luar gitu. Iya. Misalkan dari Kemenpora, segala macam tuh pasti bisa. Coba dicari aja jalur-jalur prestasi yang lain selain di sini. Kalau bisa dapat double kan, ternyata satu per semesternya bisa jadi nggak bayar kan? Iya. Enak gitu. Lebih enak. Ya oke, thank you ya Baya atas sama-sama sharing-sharingnya nih, siapa tahu jadi bermanfaat, apalagi amin. Buat maba-maba yang baru siapa tahu jadi banyak beasiswa kan. Siap. Karena untung juga dong kampus, membanggakan nama kampus, misalkan ada kayak Bayu yang ikut event-event internasional atau nasional gitu kan. Iya. Oke Bay, makasih ya, sampai jumpa di episode selanjutnya. Jangan lupa follow semua sosial media kita di TikTok, Instagram, Twitter, dengerin juga Spotify kita. Sampai jumpa episode selanjutnya, dadah.